Pemirsa, eskalasi yang kian memanas di Timur Tengah memperbesar peluang perang terbuka antara Iran dan Israel. Kini kedua negara terus menumpuk peralatan perang serta memperbesar anggaran militer. Siapa yang lebih unggul dari adu kuat persenjataan antara Iran versus Israel? Dan selain itu, siapa pula pihak yang meraup untung dari perlombaan senjata ini? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami pakar pertahanan sekaligus mantan pilot pesawat tempur F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang Bang Syarki. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom yaitu alumni Lemhanas 2018 Anton Permana. Selamat petang Bang Anton. Kita menuju ke Bang Syarki terlebih dahulu. Bang Syarki, kita tahu ya eskalasi di Timur Tengah khususnya di Iran dan juga Israel ini kan kian memanas ya. Kita coba menakar dulu bagaimana kekuatan militer antar dua negara ini. Siapa yang lebih unggul, Iran atau Israel, Bang Syarki? Militer adalah salah satu daripada 4 instrumen power yang diadu antar negara atau antar entitas. Nah, untuk militer ini unik ya. Karena sebetulnya di masa lampau tahun 70-an, Israel dan Iran adalah dua anak emas Amerika. Meskipun setelah tahun 70 revolusi Iran terpecah jadi menjadi lawan Iran, namun secara dasar-dasar dari filosofi negara tersebut dalam berperang sama saja. Mereka memiliki dasar Amerika dan karena perbedaan maka dalam waktu hampir 50 tahun ini tentu ada perubahan, namun tentunya mereka mempunyai sudut pandang yang sama mengenai bagaimana mereka mempertahankan negaranya. Iran sendiri adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah dengan 610.000 orang, di mana aktif jutinya adalah 350.000, dengan 210.000 adalah tentara army biasa, angkatan bersenjata biasa, dan sisanya adalah IRGC atau Republican Guard atau Garda Republik. Di mana Garda Republik menjadi pasukan khususnya atau spesial khusus yang tadinya untuk melindungi Ayatollah, tapi sekarang menjadi salah satu pasukan khusus istimewa di dalam struktur perangnya. Jadi salah satu yang terbesar. Memiliki kekuatan darat yang lumayan, yaitu memiliki sekitar 2.842 tank, kebanyakan buatan dari dari Rusia. Namun mereka juga memiliki jumlah yang sangat banyak, ratusan tank dari Amerika yang sudah di-upgrade, dan mereka juga membuat tank sendiri yang tentunya dengan, dan itu jangan remehkan juga tank-tank buatan mereka, karena tentu lebih mudah membuat tank daripada pesawat. Untuk pesawat, betul mereka memiliki sekitar 300 pesawat tempur, tapi kebanyakan pesawat itu adalah bekas pesawat Amerika yang sudah tua, F-14, F-5, dan F-4. Namun juga mereka memiliki Sukhoi dan MiG-29. Memang ini ada titik lemahnya, namun tentu juga tidak terlalu berpengaruh karena mereka terakhir perang dengan Irak kan. Ya. Di mana satu Irak dibantu oleh Amerika dan Iran dibantu oleh tentu dari kekuatan negara lain, yaitu mungkin dari timur ya. Nah sekarang bagaimana kekuatan, tapi Iran sekarang mengembangkan di dalam balistik dan pesawat tanpa awak. Di mana mereka memiliki 3.500 balistik, rudal, maksudnya rudal, sebagian balistik, dan sebagian darinya memiliki kemampuan mengirimkan dengan hulu ledak setengah ton. Sekarang bagaimana dengan Israel? Israel mengklaim memiliki sekitar 645.000 dengan aktif duty-nya cuma 169.500. Dengan perang ataupun berkelanjutan selama setahun ini tentu harus dirotasi ya. Dan dengan dirotasi ini permasalahannya adalah masuklah pasukan cadangan yang tentu tidak terlalu profesional. Ya. Maka sering terjadi timbul pelanggaran-pelanggaran HAM atau tidak pantas, karena mereka actualnya adalah orang biasa yang dilatih militer dan bukan pasukan aktif, dijadikan akibatnya mulai terjadi kelihatan kelemahan Israel. Dan mereka punya reservis 465.000, namun tentu mereka bleeding karena seperti halnya di Ukraina, sebagian daripada orang Israel yang dual citizenship mulai meninggalkan Israel untuk kembali. Tidak semua orang mau berperang dengan resiko yang tinggi, apalagi setelah berjalan setahun. Kemudian mereka memiliki hampir 300 pesawat F-15, F-15 memang canggih. Kemudian memiliki rudal jarak jauhnya Jericho, tapi Jericho itu digunakan untuk nuklir ya, jadi terlalu mahal untuk digunakan. Dan hanya mereka dalam serangan kemarin mengandalkan rudal air launching ballistic missile. Jadi ditembakkan dengan peluru roket, kemudian supaya menambah jarak jauhnya ditambah booster kedua, setelah itu nanti terbang bebas menuju ke sasaran.
Nah, dengan variabel-variabel tadi Bang Syarki sampaikan, kekuatan militer antara Israel dan juga Iran, siapa lebih unggul? Atau kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang sama-sama unggul? Atau gimana? Dari segi kalau diadu, makanya dianggaplah mereka berhadapan dengan perbatasan. Iya. Tentu Israel memiliki keunggulan teknologi, Oke. keunggulan pertahanan udara, namun tentunya sekali lagi Iran memiliki keunggulan dalam jumlah, khususnya apalagi jumlah persenjataan menyerang berupa balistik misal atau rudal jarak jauh. Baik. Namun yang patut kita perhatikan adalah perang kan bukan hanya sekedar adu Ya, pesawat, betul sekali. adu jumlah, Iya. namun juga berperang dengan cara lain. Baik. Nah, gitu-gitu. Baik, Bang Anton, kita ke Bang Anton Permana. Bagaimana ketika Anda menganalisis kekuatan dari Iran maupun Israel secara militer jika terjadi perang terbuka? Silakan, Bang Anton. Ya, jadi gini Mas Adit. Yang jelas masing-masing negara ini sama-sama mempunyai senjata yang mematikan. Terus yang kedua, sama-sama mempunyai kemampuan yang juga untuk saling menghancurkan. Cuman agak ada spesifik apabila ini terjadi perang secara langsung. Seperti yang dibilangkan oleh Pak Agung tadi di awal, dua negara ini kan tidak berbatasan langsung. Ya ada jarak yang begitu yang cukup jauh sehingga kalau kita lihat dari data statistik kuantitatif persenjataan, Iran kan unggul dari hal artileri atau dalam arsenal pertempuran darat. Nah, Israel dalam pertempuran jarak jauh atau pesawat tempur. Nah, kita lihat seandainya terjadi ini dua daerah yang berjauhan yang akan terjadi itu nanti adalah pertarungan atau pertempuran jarak jauh. Yang tentu di sini sangat diperlukan superioritas udara. Ya, kalau sistem pertempuran sekarang itu fire unforgettable. Ini kita lihat di peperangan Ukraina atau peperangan di Suriah misalnya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan teknologi serangan-serangan udara jarak jauh dari masing-masing negara. Nah, kita lihat di sini, Israel, kalau kita berbicara hanya Israel, kalau dalam military global power, tadi kita lihat secara ranking memang di bawah Iran sedikit, tapi yang kita lihat di Israel bukan Israelnya, tapi masalah dukungan-dukungan lain. Karena perang itu tentu tidak kita bisa lihat dari alutsista ansih, tapi banyak faktor-faktor pendukung lain di belakangnya. Seperti Israel ini yang paling kita takutkan itu adalah tentu ada Amerika di belakangnya. Ya. Saat ini perlu menjadi catatan kita semua adalah ada 2 kapal induk Amerika yang standby di Laut Merah. Ya, dan belum lagi ada beberapa pangkalan-pangkalan militer Amerika yang sudah terbangun di Arab seperti di Jordania, Qatar. Walaupun sebenarnya Qatar dan Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah sudah bersepakat tidak akan memberikan ruang udaranya kepada siapapun dalam kekuatan perang ini. Jadi saya lihat di sini, Mas Adi, Iran dan Israel punya masing-masing keunggulan dan kelebihan masing-masing. Kalau Israel dengan adanya Amerika di belakang dengan sekutunya mempunyai kekuatan militer yang besar sangat menakutkan, akan tetapi jangan anggap remeh, Iran juga mempunyai kekuatan militer walaupun kecil, tapi dia mempunyai proksi-proksi yang mengitari Israel yang juga akan sangat mematikan. Nah, kalau ini terjadi pertempuran regional, ini bisa memancing eskalasi perang regional. Jadi saya lihat di sini antara Iran dan Israel ini punya kelebihan dan keunggulan masing-masing untuk saling menghancurkan, Mas Adit. Baik, nanti kita masih akan mendalami ya. Tadi Israel dengan kekuatan atau bantuan dari Amerika, kemudian ketika kita ngomongin Iran ini juga punya proksi-proksi yang luar biasa mengelilingi Israel. Nanti masih akan kita dalami usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Baik, kita menuju ke Bang Syarki. Bang Syarki, ini kan kalau kita bedah kekuatan militer dari masing-masing negara, kita tahu bahwa Israel ini punya kekuatan tempur yang luar biasa, ada F-35, F-16, F-15 di situ. Terus kita tahu bahwa Iran juga punya kekuatan militer yang juga luar biasa dengan rudal hipersoniknya, SDM yang begitu besar, dan masing-masing punya proksi-proksi yang ada di belakangnya. Anda melihatnya seperti apa? Membedah kekuatan tempur mereka seperti apa? Nah, sekarang kalau kita membandingkan di dalam pertempuran langsung dari segi militer, jelas tidak apple to apple, karena mereka bertempur di tempat di mana tidak bisa ditemui hasilnya, karena mereka jaraknya jauh kan. Jadi hanya bisa saling balas-membalas ataupun respon, dan membalasnya tentu tidak hanya sekedar antara ini menyerang sana menyerang sini, tapi serangannya akan lebih kreatif untuk menciptakan opini atau persepsi bahwa pihak sini menang, pihak sana kalah. Dan kalah menang itu kan sangat relatif. Bisa jadi kekalahan di satu pihak merupakan kemenangan. Contoh adalah saat terakhir. Palestina sekarang berada pada titik di mana dia mendapat simpati paling banyak di dunia dibandingkan sebelumnya. Lepas daripada kata-kata Palestina ataupun pejuangnya ada teroris, pada prakteknya lebih banyak negara yang mendukung Palestina menjadi ini, dan hanya satu-satunya yang menolak hanya mungkin
Amerika dan beberapa ini. Nah itu. Di sisi lain, sekarang Israel pada titik terendah daripada ekonominya. Eksodus daripada tenaga ahlinya karena tidak mau untuk direkrut ataupun tidak merasa aman. Ini bukan surga lagi bagi suku bangsa tertentu, dan ini merasa tidak aman, tidak nyaman, akhirnya pada berbondong-bondong pergi. Nah sekarang adu kekuatan. Apakah saya yakin Israel tidak inginkan perang yang berlarut-larut. Doktrinnya sama Amerika, perang itu cepat, swift and decisive action, bunuh leadernya, bunuh ininya, selesai. Namun masalahnya yang dihadapi sekarang adalah bukan berperang secara reguler, bukan berperang secara normal atau biasa, tapi perang gerilya atau perang semesta, yang mana satu tewas diganti sama yang lain. Berperang terhadap kemerdekaan, perang menghadapi kemerdekaan itu ataupun pihak yang merasa terjajah itu perang yang sangat sulit. Betul. Nah, sekarang sulit untuk dibandingkan antara, Iran adalah pendukung terdepan, suka tidak suka pendukung terdepan Palestina sekarang ini. Dan itu pun apakah betul untuk kepentingan Palestina? Mungkin untuk kepentingan keberlangsungan daripada Republik Islam Iran. Mengklaim sebagai pelindung daripada umat Muslim atau apapun itu. Mungkin untuk berlanjutan rezimnya. Sama juga dengan yang lain-lain yang mendukung Israel untuk keberlangsungan pemerintahannya. Soalnya kalau dia tidak mendukung Israel, mungkin nanti kalah di pemilihan berikutnya. Jadi semua terkait dengan politik dalam negeri masing-masing. Nah, seperti sekarang kita tidak bisa melihat kekuatannya menang dan kalah. Contohnya adalah ini dimulai tanggal 7 Oktober pada saat penduduk Gaza ataupun Hamas menyerang dan menangkap ataupun menyandera beberapa orang. Setelah itu terjadi eskalasi meningkat di mana kemudian Hezbollah membantu misalnya dengan mengancam kalau tidak dihentikan serangan terhadap Gaza maka Hezbollah nyerang terus. Namun terhadap Iran sendiri langsung dilaksanakan pada tanggal 1 April itu ada pembunuhan terhadap konsulat Iran di Beirut, di Damaskus, di mana komandan Garda Republik itu dibunuh dengan deputinya, diserang. Baik. Wah itu kan harus dibalas, tapi Israel tidak membalas karena waktu itu ada persoalan perdamaian. Namun dilanjutkan tanggal 31 Juli Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran. Kemudian dilanjutkan lagi bulan September Hasan Nasrallah dibunuh, saat itu ada salah seorang jenderal IRGC di Beirut. Artinya ada 3 serangan belum dibalas sama Iran. Betul. Dan Iran baru bisa membalasnya yang pertama tadi pada saat dia bulan April itu serangannya berupa serangan yang 300 drone tapi bisa ditangkis. Tapi serangan tanggal 30 Juli pembunuhan Ismail Haniyeh, kemudian di Beirut dengan komander RGC di Beirut dan lain sebagainya itu harus dibalas. Oke. Dan belum semuanya terbalas. Dan dibalas 1 Oktober dengan tidak menggunakan drone, tidak ada pemberitahuan, menggunakan rudal balistik. Betul. Yang 16 menit masuk itu. Ya, 200 rudal balistik. Nah sekarang Israel balas lagi nih. Padahal sesungguhnya Israel balas lagi ini, sebetulnya balas-balasannya Iran itu sebetulnya sudah nggak perlu dibalas lagi. Baik. Tetapi Bang Syarki, yang belum terjawab adalah bagaimana kekuatan pesawat tempur yang dimiliki Israel dan rudal yang tadi Anda katakan harus ada variasi-variasi nih. Nah itu yang menarik kan yang belum terjawab. Kembali ke serangan. Kemarin tidak ada pesawat tempur Israel yang masuk ke Iran, mungkin kecuali F-35. Namun masalahnya F-35 tidak bisa menggunakan stealthness-nya, karena dia harus menggotong rudal Rampage. Rudal Rampage itu rudal ALBM, Air Launching Ballistic Missile. Jadi rudal balistik tapi ditembak dari udara. Jaraknya sekitar 200 km, sekitar 125 miles atau 200 km, dan itu bisa ditembakkan dari perbatasan. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah mereka menyerang beberapa instalasi radar ataupun S-300-nya Iran di provinsi di Khuzestan dan Kari, di mana setelah itu mereka membuka semacam window di mana langsungkan serangan. Sedangkan F-35-nya juga harus melepas dari jauh. Kalau enggak, dia tidak stealthness ya. Jadi semua rudal dipakai rudal Rampage dan rudal, saya kira namanya rudal Rampage ya, dan rudal Rock. Rudal Rampage ini membawa hulu ledak 150 kg. Namun kalau jarak jauh gini, saya kira hulu ledaknya dikurangi. Paling mungkin 50 kg. Sehingga bisa mencapai jarak cukup jauh, bisa masuk ke sasaran di Teheran. Dan sasaran Teheran pun juga sasaran yang
katanya 20 sasaran, tapi sebagian besar itu adalah mematikan beberapa missil rudal anti serangan udara dan radar, tapi tidak menghancurkan SA-300. Karena SA-300 itu dari puluhan radar dan puluhan sensor, ya sensor pasif dan aktif, serta rudal untuk pencegat. Jadi hanya yang betul-betul melindungi tempat itu. Jadi gitu. Jadi semua ditembakkan dari jarak jauh. Tidak ada yang overhead dari ini. Karena terlalu besar resikonya bila terjatuh di Teheran itu akan memalukan sekali bagi Israel. Oke, nanti kita akan coba dalami lagi soal seberapa signifikan sih dampak dari kekuatan militer ini ya. Nanti akan kita coba dalami. Kita menuju ke Bang Anton dulu. Bang Anton, kalau tadi kan kita bicara bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara ini, Iran dan juga Israel. Tapi kita mau bahas dulu soal bagaimana untuk anggaran pertahanannya untuk masing-masing negara. Karena kalau kita bicara perang kan tidak hanya kekuatan militer, tapi anggaran juga menjadi hal utama. Ya betul. Salah satu faktor indikasi yang kita mengukur sesuatu kekuatan militer itu adalah anggaran militer. Kita lihat sendiri bagaimana Iran dalam global military firepower itu ada 10,7 sekian miliar dolar ya, sedangkan Israel ada 17 miliar dolar. Walaupun dalam tanda petik anggaran militer ini baru berupa asumsi publik karena sebuah negara yang dalam kondisi perang saat ini tentu tidak membuka sedetail atau sepublisnya anggaran militernya. Cuman yang menjadi catatan penting dari permasalahan kemungkinan perang dua negara ini adalah secara kuantitatif memang Iran mempunyai persenjataan yang lebih banyak secara kuantitatif, tapi secara kualitatif kita bisa melihat sendiri bagaimana secara teknologi Israel itu jauh lebih unggul daripada Iran. Seperti contoh seperti dijelaskan oleh Pak Agung tadi di depan, bagaimana Israel itu sekarang sudah menggunakan dalam hal pesawat tempur saja sudah menggunakan pesawat generasi kelima, yaitu yang stealth ya, sehingga kemarin Israel seolah-olah memberikan deterrent efek, bisa menembus pertahanan Iran dan menyasar instalasi-instalasi penting militer di Iran menggunakan pesawat tempur F-35. Begitu juga sebaliknya, Iran juga menggunakan rudal-rudal jarak jauhnya yang menggunakan hypersonic. Nah, juga berhasil hampir 20% menembus sistem pertahanan udara Iron Dome-nya Israel. Sehingga habis setelah itu kita lihat sendiri bagaimana Israel juga merilis sistem pertahanan Iron Beam yang menggunakan laser, walaupun itu belum teruji, kita lihat kemarin Israel juga merilisnya. Nah, jadi yang menarik menurut saya, seperti yang saya bilang di awal, dua-dua negara ini sama-sama mempunyai kemampuan dan persenjataan yang saling mematikan. Cuman namanya perang itu tidak hanya tergantung kepada alutsista. Kita lihat bagaimana di Vietnam, bagaimana di Afghanistan, ternyata alutsista juga tidak menjadi faktor penentu dari perang itu sendiri. Yang paling menjadi senjata dari Iran adalah bagaimana Iran ini kalau bisa berhasil membuat perang berlarut, sehingga Iran dengan kemampuan propaganda dan mobilisasi seluruh kekuatan Timur Tengah untuk kembali menyerang Israel rame-rame. Nah, ini juga akan menjadi tantangan terbesar bagi Israel. Atau logistik, kemampuan logistiknya gimana? Dengan dukungan yang penuh dari Amerika yang juga tidak tanggung-tanggung mengirimkan 2 kapal striker cruiser-nya ke Laut Merah, itu juga tidak bisa dianggap remeh. Nah, kalau kita perbandingkan dua kekuatan ini, wah ini sangat luar biasa kalau ini perang ini terjadi karena dua negara ini sama-sama mempunyai kemampuan untuk saling menghancur dan saling mematikan. Ya, kalau untuk kemampuan logistiknya bagaimana? Bang Anton belum terjawab tadi kemampuan logistiknya untuk masing-masing negara? Ya, untuk kemampuan logistik tentu Israel dengan dukungan Amerika, kita tahu ya kemarin Senat Amerika merilis ada 95 miliar dolar yang dikucurkan termasuknya untuk perlindungan terhadap Israel. Sedangkan Iran ada sekitar 10 sampai 15 miliar dolar. Secara logistik ini Israel kalau berdiri sendiri Iran lebih unggul, tapi Israel ini yang kita perlu perhitungkan adalah ada yang sokongan Amerika terhadap Israel. Itu aja Mbak, perlu saya melihat masalah tentang Israel ini, dukungan logistiknya yang luar biasa dari Amerika dan sekutunya. Baik, kita ke Bang Syarki. Bang Syarki, kan ketika kita berbicara perang ini, kita juga berbicara soal adanya mafia persenjataan atau industri persenjataan. Siapa yang diuntungkan ketika terjadi perang antara Iran dan Israel ini? Yang diterangkan, yang sangat diuntungkan tentu adalah perusahaan-perusahaan senjata besar. Baik senjata langsung ditembakkan atau senjata yang berketujuh seperti pesawat terbang, pesawat pengintai, pesawat surveillance atau pesawat mata-mata, dan lain sebagainya, atau avionik semuanya. Nah, memang saya tidak masuk ke wilayah itu ya, tapi kita tahu bahwa bantuan yang diberikan oleh Amerika atau bantuan oleh Rusia itu pasti bantuannya tidak berupa uang, namun berupa senjata itu. Dan senjata itu belinya mesti dalam negeri atau beli di perusahaan-perusahaan yang tentu punya keuntungan. Di mana secara keuntungan langsung bila perusahaan senjata itu memproduksi
tentu akan menimbulkan efek kolateral yang bagus untuk penduduk sekelilingnya. Mulai dari pendukungnya, mulai dari keluarga daripada perusahaannya dan sebagainya. Sekarang nyatanya saat pertempuran perang Ukraina dan Rusia, contohnya, itu malah pabrik-pabrik senjata yang dulu sudah ditutup, itu dibuka lagi. Tentu memberi peluang kerja, memberi boosting kepada ekonomi. Memang uangnya itu dari negerinya sendiri, namun tentu kan ada kompensasi lain yang bisa didapat dari situ. Jadi memang pasti ada yang diuntungkan dengan ini, dengan adanya pertempuran perang ini, sehingga mereka saling, namanya ekonomi perang, itu namanya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Agung Syargi Sasongkojati telah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga kepada Bang Anton Permana telah berdialog bersama kami dan memaparkan analisisnya. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih.